I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelum kita mempelajari wawasan Nusantara lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, wawasan Nusantara secara etimologi dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama adalah wawas, yang kedua ada nusa, dan yang ketiga adalah antara. Wawas secara bahasa artinya adalah pandangan ataupun tinjauan, sedangkan nusa artinya adalah kepulauan, dan antara artinya adalah tengah-tengah atau bagian yang diapit. Nah, kalau secara istilah atau secara terminologi, wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya serta eksistensi dirinya terhadap bangsa tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang latar belakang wawasan Nusantara. Teman-teman, hal-hal yang melatar belakangi wawasan Nusantara ini ada beberapa. Di sini saya akan menyebutkan 3 hal yang melatar belakangi wawasan Nusantara. Yang pertama, berdasarkan sumber historis. Berdasarkan sumber historis, konsep wawasan Nusantara ini bermula dari sejarah Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan bangsa, yaitu bermula dari peristiwa deklarasi Juanda pada tahun 1957, di mana Indonesia ini diakui sebagai negara kepulauan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Secara sosiologis, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, secara politis. Secara politis, adanya kepentingan negara untuk menciptakan, mempertahankan, dan melestarikan nilai persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang melatar belakangi adanya wawasan Nusantara. Oke, kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pada potensi wilayah atau dari sisi positif. Yang pertama pada kekayaan alam. Kalau kita melihat kekuatan wilayah Indonesia, itu yang terlihat adalah kekayaan alamnya. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, mulai dari panas bumi dari Simalungun hingga energi matahari yang hampir tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun dalam perspektif wawasan Nusantara ini, seluruh potensi itu bukan hanya milik daerah-daerah tertentu saja, melainkan potensi tersebut milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Artinya energi dari satu wilayah itu dapat dimanfaatkan oleh wilayah lain, sehingga itu muncullah makna persatuan, dan disitulah akan muncul makna persatuan. Yang kedua yaitu modal sosial. Kekuatan yang kedua terletak pada masyarakatnya. Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku yang latar belakang budayanya itu berbeda-beda. Dan perbedaan itu memiliki potensi konflik, tetapi juga merupakan kekuatan jika dikelola dengan baik. Dan wawasan Nusantara ini mengajarkan bahwa keberagaman itu bukanlah hal pemisah, melainkan sebagai kekayaan bangsa. Selama nilai Bhinneka Tunggal Ika itu dijaga, maka keberagaman itu justru menjadi fondasi kekuatan ketahanan nasional. Yang terakhir yaitu geopolitik. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Dan posisi ini itu menjadikan Indonesia sebagai jalur penting dalam lalu lintas perdagangan dunia. Namun wawasan
wawasan Nusantara ini juga menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia itu harus dipandang sebagai satu kesatuan. Laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung antar pulau. Dengan persatuan yang kuat, maka posisi strategis ini dapat menjadi kekuatan untuk berperan lebih besar di tingkat global. Namun di balik semua potensi tadi itu ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan juga. Salah satunya adalah masih adanya kesenjangan pembangunan, di mana sebagian besar daerah itu tertinggal dalam pembangunan, yaitu terutama di wilayah Indonesia Timur yang cenderung terisolasi. Selain itu, kualitas SDM di beberapa daerah juga masih rendah, yang terlihat dari rendahnya tingkat IPM dan melek huruf di wilayah terpencil. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan akses infrastruktur seperti listrik dan jalan, yang mengakibatkan biaya pembangunan itu menjadi relatif lebih tinggi, terutama di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Dan tidak hanya itu, saat ini juga muncul ancaman-ancaman baru seperti kejahatan siber atau cybercrime serta kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan. Jadi oleh karena itu, wawasan Nusantara ini menjadi sangat penting, dan konsep ini juga mengajarkan kita untuk melihat Indonesia itu sebagai satu kesatuan, bukan yang terpisah-pisah. Artinya, potensi yang ada ini itu harus dimanfaatkan secara bersama. Dan apabila ada tantangan-tantangan yang muncul, itu juga harus dihadapi bersama pula. Esensi dan juga urgensi wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sebagai kesatuan yang utuh, baik di lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, ataupun lingkungan pertahanan. Semua ini berdasarkan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga berbudaya. Inti dari wawasan Nusantara yaitu menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang mempererat persatuan dan juga keberagaman yang menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Lanjut ke pengertian dari urgensi wawasan Nusantara. Urgensi juga tidak kalah penting dari esensi, karena urgensi sangatlah penting bagi Indonesia sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman tinggi. Tanpa adanya wawasan Nusantara, semua akan memicu yang namanya konflik ataupun perpecahan sosial dan juga lemahnya rasa nasionalisme. Urgensi wawasan Nusantara sangatlah penting bagi warga Indonesia, karena tanpa adanya urgensi, keutuhan dan keberlanjutan bangsa Indonesia terhadap integritas NKRI sangatlah kurang. Semua ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan mencegah adanya perpecahan. Jadi, esensi dan juga urgensi juga sangatlah penting. Harus seimbang antara esensi dan juga urgensi. Yang selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, bidang politik. Mengutamakan kepentingan nasional daripada golongan. Jadi, tidak bersikap egois dan tidak hanya membela kelompok sendiri. Yang kedua, menjaga persatuan walaupun beda pilihan politik. Dengan cara tidak menghina, tidak menyebarkan kebencian,
dan tetap menjaga komunikasi yang baik. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilu secara bertanggung jawab. Jadi, kita mencari informasi yang benar tentang calon pemimpin dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Yang kedua, bidang ekonomi, mendukung pemerataan pembangunan. Kita bisa mendukung kebijakan yang adil dan tidak hanya fokus pada satu daerah saja. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti membeli produk lokal, makanan khas daerah. Yang ketiga, tidak egois daerah. Kita harus punya rasa persatuan, tidak hanya mementingkan daerah sendiri. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Tidak membeda-bedakan teman dan menghormati kebiasaan orang lain. Yang kedua, menjaga toleransi antar masyarakat. Kita bisa hidup rukun, tidak memaksakan pendapat, dan saling menghargai. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal. Bisa belajar dan ikut menjaga budaya daerah seperti memakai pakaian adat dan mempelajari tarian. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Contohnya ikut Diskamling, menjaga ketertiban. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax. Sebelum membagikan informasi, kita harus mengecek kebenarannya. Dan yang ketiga, sadar ancaman adalah tanggung jawab bersama. Kita harus peduli dengan kondisi negara. Jika ada masalah di suatu daerah, kita tidak boleh acuh. Dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan wilayah berbangsa dan bernegara dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan peran penting dalam menghadapi tantangan seperti perbedaan ras, suku, budaya, agama, serta kondisi geografis. Wawasan Nusantara juga merupakan dasar sebagai kebijakan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh warga negara memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan.